Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you all fine and always healthy. Belajar kembali ya di pembelajaran tematik review tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Semangat belajar ya, ayo kita belajar. Anak-anak, kebetulan sekali ya, judul tema 2 itu sama dengan judul subtema 3 dan 4, yaitu menyayangi tumbuhan dan menyayangi hewan. Kita awali dengan cara merawat tanaman. Anak-anak, jika kalian memiliki tanaman di rumah secara umum, maka harus diapakan? Disiram, diberi pupuk, diberi sinar matahari yang cukup, dan menghalau tumbuhan pengganggu. Nah, yang kedua, jika kalian tidak memiliki lahan yang luas, maka kalian bisa memanfaatkan barang bekas untuk dibuat pot gantung dan bisa menanam tanaman di sana. Yang ketiga adalah tanaman bakau. Tanaman bakau perlu adanya penyiangan dan penyulaman. Yang keempat, tanaman mangga. Apa yang harus dilakukan? Perlu adanya penyiraman, penyiangan, pembubunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama, agar tanaman bisa tumbuh subur dan berbuah dengan lebat. Selanjutnya kita belajar tentang sila kelima Pancasila dengan lambangnya apa? Lambangnya adalah kapas dan padi. Bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berarti apa? Kita harus berbuat adil kepada semua orang. Kemudian kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah yang harus kita dapatkan dan kewajiban yang harus kita lakukan. Anak-anak, ada nih yang perlu kalian ketahui tentang kerjasama, hak, dan kewajiban. Kerjasama. Dengan bekerja sama, pekerjaan berat akan menjadi ringan. Selain itu bisa meningkatkan silaturahmi. Kemudian, hak dan kewajiban. Setiap manusia dalam mendapatkan haknya harus diiringi dengan melaksanakan kewajiban agar seimbang. Seperti pada contoh berikut ini adalah gambar bercerita, yaitu si Benny. Si Benny membeli ikan di toko ikan yang ada di pasar. Benny memasukkan ikan yang telah dibeli ke dalam akuarium. Dia tidak lupa memberi makan ikan setiap hari. Seminggu sekali Benny membersihkan akuarium dan mengganti airnya. Hak dari Benny adalah memelihara ikan. Kewajibannya adalah memberi makan dan membersihkan akuarium. Seperti itu anak-anak. Membahas tentang ikan, maka kita akan mengenal dengan profesi dan peran. Profesi yang berhubungan dengan ikan adalah nelayan. Perannya apa? Yaitu mencari ikan bisa di danau, di sungai, dan laut. Bagaimana dengan profesi yang lain? Ada dong, seperti apa? Ini gambar yang kedua, yaitu di mana ini? Ya, benar, ini di sirkus. Namanya apa? Pelatih. Tugasnya melatih hewan di tempat sirkus. Yang ketiga adalah pemadam kebakaran. Tentu saja tugasnya adalah memadamkan api saat terjadi kebakaran. Jadi anak-anak, setiap profesi itu memiliki perannya masing-masing. Salah satu profesi yang ada di masyarakat adalah sebagai wartawan. Wartawan ini tugasnya mencari berita. Maka dari itu dia tugasnya apa? Bertanya kepada narasumber. Nah, bagaimana cara bertanyanya? Dia melakukan pertanyaan yang tidak memaksa. Kemudian kalimat tanya juga harus sesuai. Pertanyaan wawancara itu meliputi 5W dan 1H. Biasanya kita kenal dengan adik Simba. Kemudian pertanyaan harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Sebagai seorang wartawan memang memiliki kode etik atau peraturan sendiri sebagai pewawancara. Saat kalian melakukan wawancara, hendaknya kalian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, misalkan batik. Nah, batik ini anak-anak termasuk salah satu gambar dekoratif yang bisa bermotif tumbuhan atau hewan. Jika kalian berada di sekolah, pastinya kalian akan menggambar batik di buku gambar kalian. Dan alat yang bisa kalian gunakan adalah pensil, cat air, atau krayon. Kemudian anak-anak di rumah pastinya kalian memiliki barang bekas ya, misalkan saja kardus atau botol.
Kardus dan botol bisa kalian manfaatkan untuk membuat boneka ayam, tempat pensil, figura, pot gantung, dan lain-lain. Anak-anak di rumah pasti kalian biasanya bermain dengan teman-teman ya. Tahu nggak kalian kalau permainan yang kalian lakukan bersama teman-teman itu termasuk permainan kombinasi gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Perhatikan 3 gambar berikut. Seperti gambar yang pertama, gambar menarik dan mendorong. Gambar yang kedua, lompat kata. Dan gambar yang ketiga adalah lompat tali. Selain berolahraga yang sehat, kalian juga pasti akan merasa senang karena ini termasuk permainan yang bisa kalian lakukan bersama dengan teman-teman. Ada satu lagi nih permainan yang bisa kalian lakukan bersama teman-teman, yaitu permainan tapak gunung. Dalam permainan tapak gunung, kalian telah melakukan kombinasi gerakan antara gerak lokomotor dan non-lokomotor, yaitu gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Coba kalian praktekkan ya di rumah. Anak-anak, gerakan non-lokomotor seperti memutar lengan, memutar badan, dan lain-lain itu memiliki manfaat loh. Manfaatnya apa? Bisa melemaskan otot dan melancarkan peredaran darah. Jadi kalian harus sering bergerak agar tetap fit, sehat, dan selalu ceria. Anak-anak, selesai sudah ya pembelajaran kita di hari ini. Ustazah mengucapkan banyak terima kasih dan tentu saja semangat belajar untuk kalian. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.